Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman tenaga pendamping profesional di seluruh Sulawesi Tenggara? Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap sehat, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan cukup baik. Pada kesempatan ini saya mencoba membuat tutorial berkaitan dengan migrasi data BNBA Excel ke web aplikasi. Nah, kenapa saya membuat tutorial ini? Adalah karena ada tugas dari pemangku kita bahwa data BNBA yang selama ini kita sudah buat di dalam format Excel harus dipindahkan, harus dimigrasi, harus diimport ke web aplikasi BNBA. Makanya pada kesempatan ini saya mencoba membuat tutorialnya dalam berupa video. Kenapa dalam berupa video? Karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kita menginginkan kerja-kerja migrasi ini bisa dilakukan secepatnya. Kemudian teman-teman dari mulai PLD, PD, TA Kabupaten sampai TA Provinsi sama-sama aktif untuk melakukan migrasi ini. Sehingga kalau dikerjakan oleh banyak orang, mudah-mudahan cepat selesai. Migrasi BNBA ini sebenarnya sama dengan dulu kita pernah melakukan migrasi APBDes dari format Excel ke CPD. Kurang lebihnya seperti itu, mirip sekali, percis sekali. Dan harapannya capaiannya adalah kurang lebih sama dengan dulu kita memigrasi APBDes ke CPD. Waktu itu kita sangat cukup bangga lah ya, bahwa Sultra menjadi provinsi pertama yang sukses tuntas memigrasi APBDes ke CPD. Dan saat ini mudah-mudahan juga kita bisa memigrasi database BNBA dari Excel ke web aplikasi juga bisa secepat kemarin waktu kita memigrasi APBDes ke CPD. Untuk itu dibutuhkan semua TPP aktif untuk membantu memigrasi BNBA Excel ke web aplikasi CPD. Kurang lebihnya itu teman-teman. Kenapa saya membuat tutorial ini dalam berupa video? Bisa dilihat kapan saja, bisa dipelajari kapan saja, oleh siapa saja, di mana saja. Tidak tergantung kepada seseorang. Bisa saja saya sih, misal saya pertama mengajarkan kepada TA Kabupaten, kemudian TA Kabupaten ke PD, kemudian PD ke PLD. Kalau saya mengambil cara seperti itu, rasanya akan apa ya, lama pencapaiannya. Makanya saya membuat video ini karena semua harapannya semua bisa nonton dan bisa belajar. Baik. Pertama saya ingin menyampaikan dulu pembukaannya. Dalam pembukaan ini saya ingin menyamakan dulu persepsi tujuannya kita apa di sini, yaitu migrasi adalah kurang lebihnya memindahkan data BNBA dari versi Excel ke web aplikasi BNBA. Web aplikasi ini tentu adalah sifatnya online. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah pelaku aktif migrasi BNBA. Ini sangat penting diketahui oleh semua teman-teman TPP, karena dengan semua melakukan aktif melakukan migrasi, maka itu tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan pencapaiannya bisa cepat. Di dalam migrasi ini pelaku aktif BNBA adalah seluruh TPP. Dari mulai pertama PLD. Apa peranan PLD di migrasi ini? Adalah sebagai pengunggah, pengimport. Katakanlah begitu. Yang kedua adalah PD. PD ini bisa berlaku sebagai pengunggah juga verifikator. Kapan menjadi pengunggah, kapan menjadi verifikator nanti saya sampaikan. Yang ketiga adalah TA Kabupaten juga sebagai pengunggah, bisa juga sebagai verifikator. Nah, dalam kondisi normal, artinya satu lokasi dari mulai desa, kecamatan sampai kabupaten terisi oleh TPP,
maka peranannya itu sudah jelas. Nanti PLD akan menjadi pengunggah, kemudian PD akan menjadi verifikator, dan TA Kabupaten akan menjadi peninjau. Sampai dengan verifikator selesai, sebenarnya proses migrasinya sudah selesai. Namun di sini ada kewajiban dari TA Kabupaten untuk terus melakukan cek, melakukan identifikasi, monitoring terhadap data-data yang sudah dimigrasi oleh PLD dan sudah diverifikator oleh PD. Namun, kita tahu ada lokasi-lokasi yang tenaga pendampingnya masih kosong. Misal, ada desa-desa yang tidak ada PLD-nya. Maka dalam kondisi seperti ini, PD bisa berlaku sebagai pengunggah. PD lah yang nanti akan mengunggah data BNBA Excel ke web aplikasi. Lalu kemudian siapa verifikatornya? Adalah TA Kabupaten. Nah, ini kondisi tidak normal pertama, yaitu kosong tenaga PLD. Lalu ada juga kondisi kedua, PLD-nya kosong, PD-nya juga kosong. Jadi yang pengunggah itu siapa? Yang pengunggah itu adalah TA Kabupaten. Dia menjadi pengunggah. Kemudian nanti verifikatornya adalah kami di provinsi. Ya. Jadi kira-kira itu peranan-peranan masing-masing daripada tenaga pendamping profesional dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Paham ya sampai situ ya? Memahami dulu posisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Kalau pengunggah sudah jelas ya. Pengunggah itu adalah nanti kita akan mempunyai data Excel-nya, kemudian kita akan import, kita akan unggah ke web aplikasi. Apa itu verifikator? Verifikator itu adalah orang yang akan melakukan cek, orang yang akan melakukan setuju atau ditolak data-data yang sudah diunggah ke web aplikasi. Contoh kasus, ada PLD yang sudah mengunggah satu desa, kemudian di dalam web aplikasi statusnya itu adalah tetap proses nanti. Kemudian PD sebagai verifikator, dia akan cek, dia akan periksa data per data, apakah sudah betul atau belum betul. Kalau sudah betul semua, misal ada 20 KPM yang diunggah dari satu desa, maka PD akan melakukan persetujuan, akan menyetujui bahwa data ini sudah betul. Nah, maka dia akan melakukan persetujuan. Tetapi bagaimana kalau ternyata data yang diunggah salah satunya ada yang belum betul, belum benar. Nah, maka PD sebagai verifikator akan menolak terlebih dahulu. Yang kemudian meminta kepada PLD untuk dilakukan perbaikan. Jelas ya sampai situ? Baik, saya lanjut. Nah, tadi yang lokasi tidak ada TPP sudah saya jelaskan ya. Sudah cukup terang soal bagaimana kalau di lokasi itu tidak ada TPP. Siapa yang menjadi pengunggah, siapa yang menjadi verifikator. Nanti kita praktek. Baik. Di dalam migrasi ini, setiap PLD atau setiap PD, entah juga setiap TA Kabupaten akan mengunggah, satu kali unggah itu adalah per desa. Per desa. Jadi tidak bisa di dalam satu kesempatan melakukan migrasi lebih dari satu desa. Harus per desa. Datanya harus per desa di dalam Excel-nya. Kemudian selanjutnya setiap desa akan mengunggah berdasarkan periode bulan. Kita akan memulai nanti mengunggah dari periode Januari, berikutnya Februari, Maret, sampai kemudian selesai bulan Desember. Jadi setiap desa, setiap PLD akan melakukan 12 kali unggah dalam tahun anggaran 2021 ini. Ya. Nah, itu periode unggah. Kemudian akan berapa desa yang akan diunggah oleh PLD. Itu tergantung kepada PLD mempunyai lokasi dampingan, jumlah lokasi dampingan desanya. Mungkin ada PLD yang jumlah lokasi dampingannya 4 desa, maka dia akan melakukan 4 desa itu untuk diunggah masing-masing. Desa 1, 2, 3, dan 4.
Ya, itu dari mengenai unggahan. Kemudian saya ingin sampaikan juga, ini sudah didiskusikan sama Pak Korflop, kita punya target migrasi. Kalau saya melihat pencapaian sekarang, salur BLT kita sudah ada di beberapa di September, ada beberapa juga masih di Agustus, bahkan mungkin masih ada yang di Juli. Nah, pencapaian salur BLT ini target kita untuk proses migrasi BNBA Excel-nya ke web aplikasi mudah-mudahan bisa kita capai maksimal di akhir September. Selesai semua desa-desa yang sudah salur sampai dengan entah sampai Juli, Agustus, September, maka mudah-mudahan di akhir September itu semua sudah selesai kerja-kerja migrasinya kepada web aplikasi. Baik, lanjut. Nah, ini adalah kita masuk ke bagian persiapan untuk melakukan migrasi. Saya mencoba menyiapkan apa yang harus kita siapkan saat kita akan melakukan migrasi BNBA ke web aplikasi. Yang pertama, yaitu adalah file 1. File 1 ini boleh dibilang bahasa saya adalah masih bahan mentah. Apa yang dimaksud file 1? Adalah file BNBA Excel lama, yaitu data BNBA yang pernah kita buat sebelumnya. Mungkin teman-teman sebelum ada keharusan memigrasi ke web aplikasi data BNBA ini, kita pernah membuat data BNBA dalam format Excel. Mungkin teman-teman masih ingat ya, pasti masih ingat lah. Kalau ada teman-teman PLD atau PD yang filenya sudah tidak ada atau bagaimana, silahkan meminta kepada TA-nya. Dalam hal ini BNBA ini diampu oleh masing-masing korkap kabupaten. Ya, ini bahan mentahnya nih. Di dalam bahan mentah ini sebenarnya datanya sudah ada. Dari mulai NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lainnya sudah ada. Ini adalah bahan mentah kita. Bahan mentah kita. Makanya teman-teman harus mempersiapkan, harus mempunyai data mentah ini. Untuk PLD berarti mempunyai bahan mentahnya 4 desa, 3 desa kah, 2 desa kah, 1 desa kah. Ya, itu teman-teman PLD harus punya itu. Kemudian yang kedua adalah file 2. Nah, file 2 ini saya bilang bahan setengah jadi. Apa ini yang dimaksud bahan setengah jadi? Ini adalah file Excel juga, tetapi merupakan template yang dipersiapkan oleh Kemendesa supaya data BNBA ini bisa di-upload ke web aplikasi. Pertanyaannya, saya juga ikut bertanya, kenapa tidak langsung aja memakai file Excel lama BNBA yang lama? Nah, itu saya jujur aja belum punya jawabannya. Maunya sih saya begitu, supaya tidak ada kerja lagi 2 kali gitu. Tapi sudahlah. Kemendes dalam ini Pusdatin sudah menyediakan template Excel untuk siap migrasi. Nah, karena saya melihat antara file 1 dengan file 2 ini berbeda layout kolomnya, maka itu harus ada proses reposisi kolom dari file 1 ke file 2. Nah, nanti saya lihatkan kenapa harus ada reposisi kolom dari file 1 ke file 2. Yang jelas kalau di kerja manual memindahkan data BNBA dari file Excel lama ke file template ini dan dikerja manual, kalau saya sendiri sih ya, jujur aja kadang menyerah. Jadi saya harus memindahkan kolom nama misal dari file lama ke file template. Kemudian saya harus memindahkan NIK dari file lama ke file template. Itu harus dipindahkan karena memang tadi saya bilang urutan kolomnya berbeda. Sementara yang diterima oleh web aplikasi adalah urutan kolom yang ada di template Excel-nya. Nah, saya berpikir bahwa kalau ini tadi dipindahkan secara manual lama, maka saya mencoba mencari cara supaya step ini bisa dilakukan lebih cepat. Untuk itulah saya sedikit memodifikasi file template Excel yang diberikan oleh